Mitra bisnis, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan semua kementerian dan lembaga agar memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50% dari sisa anggaran tahun ini. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia menilai kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap industri perhotelan karena kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel berkisar 40-60%. Nah, apa komentar Anda mengenai buah si malakama ini? Di satu sisi, pemerintah memang perlu berhemat. Tapi di sisi lain, jika berhemat, ekonomi, khususnya di sektor perhotelan, bisa melemah. Silakan komentari Mitra Bisnis di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Saya masih ingat dulu si Ahok ya, saya jadi gubernur benar-benar punya kota bagus itu tadi. Dia nggak boleh sembarang menghambur-hamburkan uang dong. Benar deh si Ahok, susah cari pemimpinnya begitu. Kemarin saya lihat di hotel, salah satu hotel saya mau sebutin ya, itu pejabat tahun lalu, waduh meetingnya akhir-akhir tahun, wih pesta mungkin kalau uang pemerintah mungkin anggaran masih banyak ya, buat anak cucu ungkong emaknya semua buat tuh. Ya itulah bangsa kita. Lihat deh sekarang setiap tahun tradisi bangsa kita ya, di mana-mana yang jalan-jalan bagus digali itu di daerah saya di Cempaka Mas itu banyak galian, padahal itu daerah situ saya tahu kan masih bagus-bagus sih buang-buang duit gitu. Ya itulah bangsa kita kan, nggak tahu bangsa rakyat kita masih banyak susah, mereka seenaknya saya kesempatan rauh keuntungan gitu mereka. Ya tergantung ketegasan pemerintah, kalau ya susah kita bangsa nggak bisa maju-maju. Kok pemerintah istilahnya kok dari kita kaya-kaya kan kita jalan-jalan, kalau kita keadaan pepet gimana? Ya kita masak di rumah lah. Hotel kan nggak bisa, dia kan bisa cari sumber lain mendatangkan devisa seperti turis apa aja nggak, pameran apa-apa atau pakai diskon. Kalau misalkan pemerintah kalau gitu kan berarti hotel itu menekan kita punya pemerintah harus gitu dong. Nggak kan nggak gitu, pemerintah sesuai dia punya keuangan, dia nggak apa mau minjam lagi sama luar negeri kita bahasa rakyat yang beban kita tuh turunan nggak bayar-bayar, benar. Tiongkok kan bisa kan, pariwisata desa-desa mereka kan pinter, pakai visa gratis apa kan bisa kan. Nah itu masih banyak jalan ke surga. Terima kasih. Kalau kita di rumah, orang rumahan atau pegawai tetap nggak bisa banyak-banyak keluar uang lagi karena mahal. Ya udah waktunya lah makan di rumah, masak di rumah, hemat, Mbak. Nah ini Menteri Keuangan nih saya salut banget nih buat gebrakan ya. Jadi memang harus begitu, Mbak. Nggak ada cara lain, harus di-cut yang nggak perlu. Karena memang bukan rahasia umum lah pejabat kita ini cuma bisanya ngabisin duit. Dia nggak tahu duitnya itu dari pajak. Ya dari pajak, mending kalau sekarang pemerintah nyari pajak, pendapatan dari pajak juga kan susah. Kalau dia mau korek terus dari pengusaha, dia cari-cari kesalahan juga nggak bener, ya kan? Nah sekarang dengan cara begini mau nggak mau harus di-cut. Nah kemarin saya dengar di radio ini katanya Pak Prabowo mau tambahin satgas. Sebenarnya ngapain? Cari buang-buang uang, tambah-tambah orang, cari bentuk satgas. Sekarang gampang aja kalau Mbak sebagai pemimpin perusahaan ya tahu nih HRD-nya nggak bener nih, ya kan? Kenapa mesti pakai satgas? Panggil HRD-nya, lu bisa kerja apa enggak? Lu mau kerjain apa enggak? Kalau nggak mau kerja ya udah keluar. Gitu aja. Kenapa mesti pakai satgas? Itu nggak masuk di akal. Jadi uangnya mau dari mana bayarnya satgas begitu? Ini yang saya pikir sudah waktunya lah ya. Memang pejabat kita ini terlalu, ini udah zaman puluhan tahun terlalu dimanja lah ya. Kalau nggak begini ya kapan lagi? Karena terus kalau misalnya perhotelan pada ribut, wah pemasukan kurang. Sebenarnya gampang, Mbak. Penduduk lokal kita juga banyak yang pelesiran kan, ya kan suka jalan-jalan. Ya dipotong aja biaya hotelnya, jangan mahal-mahal. Misalnya hotel bintang 4 biasanya katakanlah 1,5 juta, ya kan? Ya udah promo jadi 700.000, 800.000. Yang penting kosnya ketutup, bayar gaji tetap ketutup, betul nggak? Yeah. Jadi harus begitu. Nah dengan dia kurangin harga biaya hotel kan
orang luar negeri juga mau datang kan lebih banyak nantinya promosi. Jadi harus ada, itu udah otomatis, udah apa namanya, karena alam ya, karena memang udah dari sini begini ya, otomatis nanti efeknya pasti ada jalan keluar. Yang penting mereka atau kita semua sama-sama harus benar-benar menjalankan keuangan ya, pemerintahan ya, kita kalau sebagai masyarakat juga harus menjalankannya dengan baik dan benar. Nah kalau itu sama-sama, Mbak, artinya kita bisa keluar dari krisis. Tapi kalau semuanya, apalagi pemerintah, orang-orang pejabat ini yang nggak berusaha untuk bersama-sama, Mbak, itu nanti yang nanggung pasti kasihan rakyat juga, Mbak. Makasih. Jadi gini, kalau Mbak Mary karyawan, ada KPI-nya. Pasti ada KPI dari bos. Iya. Oh, udah performanya bagus. Terus dasar naik gajinya ada, karena semua dari KPI. Nah, untuk pejabat ada nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Bagaimana kita bisa mengukur yang namanya, kita contoh karyawan itu ada reward and punishment, betul nggak? Tapi kalau di pejabat, rasa-rasanya saya nggak pernah ketemu ada reward and punishment. Adanya reward aja, nggak punishment. Even dia salah aja, dia masih digaji. Dia sudah dikeluarin bukan pejabat aja, kayaknya juga masih digaji. Jadi kalau ditanya kinerja pejabat, ya saya sendiri tanda tanya ya. Mungkin kita ambil contoh DPR. Coba hitung berapa undang-undang yang mereka beresin. Enggak ada tuh, mereka mau meeting di hotel juga kalau undang-undangnya nggak beres juga sama aja. Memang bener, cuman ngamburin duit doang. Terus fasilitas gede, gaji dan tunjangan ampun gedenya, gaji kecil lah, tunjangannya topan badai ya nggak, puting beliung itu, belum sabetannya lagi. Jadi susah. Sebagai pejabat ada nggak rakyat boleh menilai mereka gitu? Nggak ada. Jadi yang terjadi ya kayak ginilah kinerja kita. Pajak pas-pasan, expense-nya gede-gedean lah, luar biasa jadinya. Kalau Bu Sri Mulyani bagus, tapi dia sepertinya kesulitan untuk menambah pemasukan, jadi kayak hunting in the zoo lah. Jadi dia juga susah untuk cari. Sebenarnya gampang kok. Kalau hotel susah, hotel itu memang kita akui pajaknya gross ya, di atas 10%. Rugi nggak rugi, pokoknya dia bayar pajak aja 10%. Itulah diformulasi. Coba duduk gitu, nggak usah manja lah atau apa, bener. Tapi kalian lebih kreatif sambil coba ngajuin ke pemerintah. 10% gross itu sangat tinggi loh. Perusahaan biar endingnya itu rugi pun mereka tetap harus bayar pajak. Jadi saya pun mengerti gitu loh. Oh iya, mereka punya kesulitan sendiri lah. Saat ekonomi susah juga menghadapkan lokal, orang makan juga susah kok, betul nggak? Tapi ya itu sama-sama lah kita gitu loh. Negara susah, pengusaha susah, tapi pejabat nggak pernah susah. Itu aja sih. Makasih. Jadi kalau menurut saya nih, mungkin Ibu Sri ini ya, ini udah akal kali ya, gimana caranya menganggarkan sebuah anggaran yang cukup besar untuk makan siang kan. Jadi mencoba menaikkan pajak kayaknya terlalu berisiko, karena pasti rakyat marah dan investor juga akan yang mungkin pikir lagi kalau mau berinvestasi. Jadi mungkin cara adalah dengan memangkas anggaran-anggaran yang sekiranya nggak perlu. Dan Bu Sri juga tahu bahwa memang kebanyakan anggaran itu dipakai para pejabat itu bukan untuk ini loh Pak, bukan untuk keperluan pekerjaan loh. Tapi kayak untuk perjalanan dinas, studi banding. Padahal apa yang ingin lagi, negara kita kan udah banyak guru, banyak orang pintar. Tapi studi ke tempat-tempat yang lebih rendah, lebih miskin dari negara kita kan. Juga para pejabat tuh kalau pada kunjungan kerja atau perjalanan dinas kebanyakan Om ya. Ini kan kebanyakan buat belanja Om. Om nggak percaya ya. Coba jelaskan ke GI, banyak sekali pejabat dari mau nih saya sebut deh, timur nggak apa-apa ya. Ya itu banyak sekali pada belanja dari sini. Diketahui dari logat-logat cara bicaranya, wah ini pasti dari Indonesia Timur nih. Mohon maaf nih untuk para rakyat di Indonesia Timur ya, saya mengungkapkan apa adanya.
Ya, mungkin salah satu supaya anggaran untuk makan siang gratis ini bisa terwujud tanpa membebani adanya pos-pos lain, itulah segera disahkan aja lah tuh namanya perampasan aset itu. Betul, setuju Pak. Duit kita di kantong para maling itu enak sekali mereka ya, udah nggak kerja, duit udah ditangkap atau pura-pura nggak ditangkap. Oke. Yang ketiga, yang terakhir ya. Iya. Menurut sebuah ulasan di sebuah majalah, saya sebut nama boleh nggak? Boleh. Sebut saja nama majalah Tampol lah ya. Tampol. Kalau saya sebut majalah Tempo, ntar saya disomasi. Bahwa dana kita yang di luar negeri yang makin di bank Swiss, bank Kanada, Singapura segala macam tuh jumlahnya fantastis loh. Mungkin mereka yang ada di sana tuh dananya katanya tuh bisa mencapai sekitar berapa ya kalau nggak salah waktu itu 50.000 triliun itu berapa gitu semuanya. Sangat fantastis. Kalau itu ditarik negara share ini pasti negara kita akan makmur tuh. Kita punya keberuntungan nggak seperti pejabat, bro. Kenapa tuh Pak? Kalau kita akhir tahun mau pergi jalan-jalan, kita mesti hubungin Bank Kakak. Bank Kakak itu bank kartu kredit. Supaya kita bisa pinjam dulu. Udah itu habis jalan-jalan, kita cicil. Kalau pejabat enak sekali dia, bro. Anggaran udah ada dia. Iya. Namakan dinas, dia pergi jalan-jalan lah. Oleh karena itu, ya saya pikir Bu Sri juga tahu persis. Ya akhirnya ya coba itulah dipangkas ya anggaran, bayangin aja numpuk-numpuk di akhir tahun tuh. Nah lantas reaksi PHRI saya kira reaksinya juga wajar aja, tetapi yaulah carilah market strategi marketingnya itu jangan menggunakan semuanya anggaran negara lah, carilah dengan cara-cara lain ya. Market masih besar ya, saya kira Bu Sri lakukan ini udah bener lah. Iya. Karena kalau kita lihat ya saya kembali mengulangi, ini revolusi mental terhadap bangsa Indonesia ya, terutama pejabat bahkan sampai bawah ini sulit sekali ya bro. Ini tugasnya Pak Prabowo ya saya kira ya. Ini tugasnya Pak Jokowi kan nggak berhasil. Karena Pak Jokowi melihat ini tugas berat banget, akhirnya Pak Jokowi ya habis-habisan di pembangunan ya. Iya. Tapi yang merubah mental ini sulit ya bro. Gimana ya bagusnya bro? Ini dipangkas ini kan ini mengatasnamakan seolah-olah ini pejabat pakai duit nggak pada tempatnya kan gitu kan. Mengingatkan kembali namanya rancangan undang-undang perampasan aset, pengaturan uang karter dan pembuktian terbalik. Ini harus selalu kita kita singgung supaya sampai di kupingnya Pak Prabowo dan tergerak supaya Pak Prabowo perintah anak buahnya habis-habisan gempur ke DPR supaya disahkan. Karena kan tidak masuk di prolegnas. Ujung-ujungnya dengan pembatasan anggaran itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kan ya ada kait-kaitannya kepada korupsi. Anggaran bocor tidak pada tempatnya. Lantas PHRI ya menanggapi ini saya kira wajar karena kan dia berpikir gila bro, pejabat kalau nggak datang gua kan hilang banyak kan gitu kan. Saya setuju yang dengan pembicaraan tadi barusan ini. Prinsipnya ya memang kita nggak ada gunanya lah itu kerjaan dinas banyak-banyak, ngapain buang-buang duit aja, pergi senang-senang aja di daerah mah nggak ada gunanya. Menurut saya malah dana-dana pemerintah yang sangat mepet-mepet itu nih lebih bagus dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, menurunkan angka kemiskinan, daya beli masyarakat naik. Nggak usah takut lah hotel itu kalau rakyatnya penghasilannya banyak. Kecil lah itu kalau 3 malam di hotel mah. Yang penting rakyatnya sejahtera dulu, kerjaan susah, ekonomi susah, mana ada orang menginap di hotel. Itu aja kan sebenarnya, ngapain pusing-pusing. Pertama, yang kedua, benar itu supremasi hukum itu benar harus betul-betul digalakkan ya, ditingkatkan ya. Itu kenapa? Karena ya itu selama tidak ada goodwill ya susah bro, negara ini nggak pernah bisa selesai urusannya. Nepotisme, korupsi, itu nggak habisnya kalau nggak ada goodwill dari pemerintah.
pemerintah ya. Nggak ada yang bisa gerakin ini selain pemerintah yang benar-benar mau atau rakyat sendiri lah. Kita kan kalau kita tahu aja kalau rakyatnya mau bergerak kan hasilnya dampaknya ya berat bro. Nah itu aja. Betul. Nah iya kalau rakyat sudah lelah dengan kemiskinan, kebobrokan. Nah itu dia akhirnya parah efeknya. Nah harapannya kita kan tidak terjadi hal seperti itu. Oke. Pemerintah yang harus sadar ini supremasi hukumnya harus diperkuat supaya korupsi itu betul-betul bisa ditekanlah semaksimalnya. Dana bocor dikurangi. Betul. Supaya pemanfaatan dana pemerintah benar-benar tepat sasaran. Setuju. Dan berguna. Nah, meningkatkan juga penghasilan rakyat. Oke. Menghasilkan tenaga kerja yang banyak. Enaklah negara ini kan. Amin. Gitu maksudnya. Setuju Pak Aldi. Setuju. Amin ya. Ayo wae. Gua kehilangan nih kata-kata ini nih. Ayo wae. Ya, ini korupsi, emang intinya korupsi. Terus kedua gini, sebenarnya apa ya tadi perhimpunan hotel ya, nggak perlu takut kalau itu kan pengunjungnya bukan hanya dari pejabat. Harusnya kalau warga kita sudah cukup bagus, pasti pergi juga kan ke hotel-hotel itu gitu loh. Jadi bagaikan apa ya? Emang tadi buah si malakama ya. Mendingan apa dari kalau dimakan mati, kalau nggak dimakan ibu mati gitu ya. Dijual aja bahkan. Bener. Dijual aja, jadi kan nggak mati dua-duanya. Bahan closing gua udah dipakai duluan. Itu apa? Sebenarnya saya bilang intinya negara ini adalah korupsi. Iya, masalahnya ya. Itu aja. Kita nggak berani, nggak tahu deh. Ya istilahnya maunya pajak ya gitulah. Serba salah emang ya. Utang ya banyak kok teori yang dari Mardigo, Warwick aja udah bagus itu, yang teori MMT itu segala. Emang ya susah sih ya. Oke, Thank you Pak Darmo. Sampai ketemu lagi. Pak Setiawan, selamat sore. Selamat sore. Oke, silakan Pak Setiawan. Selamat sore bro. Yo. Ya, gue usul nih sama Pas FM. Setiap 1 jam sekali ini radio ngebahas itu dong undang-undang perampasan aset. Setiap jam. Setiap jam ya. Ya, sampai undang-undang itu diresmiin. Terima kasih. Itu benar tadi itu yang diungkapkan siapa tadi barusan tuh, undang-undangnya harus bikin sekian, nyatanya dibuatnya cuma 2 atau 3. Itu kan jelas manipulasi ya. Sementara dana yang diserapnya banyak sekali gitu loh. Jadi inilah pemborosan yang sepastinya tidak harus digunakan seperti itu gitu loh. Wajar lah kalau pengurangan atau reduksi dana yang dianjurkan oleh Ibu Sri Mulyani itu menjadi tolak ukur atau pilar ya, untuk bisa meringankan beban APBN gitu loh. Iya kan, kalau Bung Bedi kan mau dia digaji nggak kerja juga enak Pak. Iya kan, iya lah. Jadi pejabat yang seperti you bilang pengangguran anak Jakarta Barat. Sorry ya, bukannya mendiskreditkan anak Jakarta Barat. Ini cuma bercanda-bercanda aja nih. Setuju Pak. Iya kan. Jadi itu benar-benar harus diterima lah. Ini semua harus menerima kenyataan seperti itu. Saya kira itu aja sih. Iya, jadi itu Menteri Keuangan mengeluarkan statement untuk kementerian itu tidak boleh ada perjalanan dinas ya. PHRI-nya bingung ya jadinya, pusing ya. Kenapa bingung? Mungkin banyak uangnya kali ya pejabat-pejabatnya ini. Nginepnya juga yang bintang 5 ke atas kali ya. Makanya saya bilang kembali lagi, kok PPHRI kenapa sampai bingung deh, padahal kan banyak wisata-wisata kita yang kelasnya kelas dunia juga. Bali apa itu satu, itu kedua. Kalau untuk instansi departemen ini DPR-nya bagaimana itu? Itu jalannya bagaimana mereka? Semua mereka dong jalan.
kementerian dipotong 50%, nah setelah dibanding nanti DPR gimana tuh dalilnya? Anggarannya bagaimana itu masuk ke pemerintahan atau masuk anggaran sendiri tuh DPR? Setelah dibanding begini begitu, ya nggak? Anggaran 50% kan, karena pemerintah mengatur kementeriannya 50%. Nah, harusnya diikutin juga sama kementerian, karena harus prihatin, berempatilah negara ini. Jangan beranggapan negara ini gampang mengutangnya. Satu itu. Kedua, saya cuma menegaskan kembali, KKN ini harus berantas habis lah, benar-benar. Karena KKN ini menjadi-jadi. Dari 24 itu udah, wah, tingkat tinggi yang bermain KKN-nya. Putar balik sana sini. Korupsi, nepotisme itu makin parah. Itu yang utama dulu dibasmi. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. PHRI ya, kok terkesan khawatir banget gitu ya. Padahal kan stabilitas keamanan terjamin, pariwisata maju nih. Jangan hanya mengandalkan dari pemerintah aja. Memang kita tahu bahwa kementerian-kementerian itu, lembaga-lembaga pemerintah itu bikin acara-acara semuanya di hotel. Bahkan untuk membahas rancangan-rancangan peraturan terkait semua di hotel. Padahal gedung-gedung kementerian itu banyak, aula-aula, ballroom mereka juga ada, tapi semua memang dibuat di hotel. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu, ya sudahlah, diremlah belanja itu. Tetapi memang akan berdampak pada PHRI, berkurang penghasilannya dari sana. Tapi ya sudah, berharap dari pariwisata lah, apalagi ini kan mau akhir tahun, orang akan berwisata. Jadi jangan terlalu khawatir lah soal itu. Ya mudah-mudahan langkah pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa menyelamatkan geliat ekonomi kita. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Jadi PHRI itu apa? Kalau perhotelan, pariwisata dan perhotelan untung, itu kan untuk mereka ya. Oke, ya negara terima duit, terima pajak. Oke, ya benar. Tapi gini loh, saya bingung ya. Indonesia ini 1 tahun itu mendatangkan turis atau turis asing itu cuman berapa? Kecil banget. Contoh yang termuda ya, China itu sebenarnya dengan kita itu kan oke sebenarnya. Kita ini kan mau jualan pariwisata, ya kan? Iklan dong ke China. Nggak usah susah-susah lah. Ini saya ambil satu contoh aja. China itu setiap tahunnya 40-50 juta rakyat China ke luar negeri. Dan studi ke Amerika itu 50% China, murid dari China. Jadi Amerika itu disumbang berapa banyak oleh China. Nah, memang PHRI itu nggak baca data, nggak pernah tahu hal tersebut, nggak mungkin kan? 1, 2. Saya setuju ya, zaman sekarang memang harus mengadakan penghematan perampingan, itu harus dilakukan karena kondisinya itu udah beda, kondisi sudah beda. Jadi kita itu harus belajar ya untuk menghemat. Kalaupun misalnya rapat, memang gedung-gedung negara kita nggak punya gedung. Ya seperti tadi yang Pak Sitorus katakan, gunakan dong gedung kita. Jadi kalau misalnya harus konsumsinya, oke, kan cuman keluar ruang konsumsi. Kenapa harus di hotel? Itu kan lucu. I'm so sorry ya to say seperti ini. Bukan saya sentimen dengan hotel, tapi hotel juga jangan cengeng dong. Gunakan dong daya kreatif kalian untuk mendatangkan turis.
Masih banyak kok turis itu sebenarnya. Dan turis yang datang ke tempat kita itu kecil banget kecilnya. Kalau menurut saya nggak sampai 1/4 dari turis China yang keluar. Itu turis Indonesia, maksudnya Indonesia terima turis ya. Terus ditambah lagi, tahu nggak? Ini kan cuma tinggal 2 bulan atau 3 bulan ya. 2 bulan ya. Nah, Bu Sri Mulyani minta penghematan, tahu nggak Bung Anto, berapa yang bisa dihemat? 3 triliun. Oh. Nah, bayangin aja, cuma 2 bulan ini 3 triliun. No, nggak sampai 2 bulan ya berarti ya. Nah, itu 3 triliun, itu dia cuma minta penghematan, jangan maksudnya ini, apa kayak rapat-rapat di hotel-hotel kayak gitu, mais lah artinya kayak gitu. Terus ditambah lagi Bung Anto, tahu nggak RUU perampasan aset dikritik habis oleh bekas tim yang menyusun RUU perampasan aset juga. Kalau nggak salah itu bekasnya ketua PPATK tahun berapa gitu loh. Aduh namanya siapa ya. Orangnya lumayan terkenal kok itu. Yang gemuk-gemuk gitu ya, agak pendek gitu ya. Nah, dia ngomong gini, hello mau studi banding kemana lagi? Padahal pada saat merancang undang-undang perampasan aset itu mereka sudah studi banding ke Australia, ke Amerika, kemana-mana udah, maksudnya ngeliatin itu dibandingin kalau bagaimana korupsi perampasan aset itu apakah melanggar HAM atau enggak kayak gitu-gitu udah. Berarti gila kan DPR ini, dan sengaja mutar-mutar kan seperti yang kemarin saya katakan bahwa DPR masih ngeles katanya enggak terima dan sebagainya, enggak terima. Padahal udah sejak tahunnya Pak Jokowi udah diberikan, dan surprise-nya juga terakhir itu tahun 2023. Lah ini kan kebangetan. Jadi kalau tadi ada Bapak yang mengatakan bahwa DPR gimana? Iya, kalau saya ngomong DPR itu juga harus diperamping. Kenapa? Yang saya tahu gini, ada satu persoalan, Pak Prabowo menginstruksi Bu Sri Mulyani untuk menghemat uang ini, misalnya gitu ya, uang anggaran apa gitu ya, terus dipakai untuk yang lainnya gitu ya, yang lainnya, tapi masih dalam batas misalnya kalau yang dibicarakan ke DPR itu 10 triliun ya 10 triliun, nggak melanggar apa-apa, tapi udah dikomen sama DPR, gila nggak? Lah itu kan lucu juga kan, makanya sok kuasa tapi sebenarnya lu cuman boneka kerjanya ngabisin uang rakyat. Makasih. Iya, saya pikir penghematannya yang diarahkan oleh Sri Mulyani itu 50% kurang tepat ya. Karena harusnya penghematannya itu bisa mencapai 80-85%. Jadi semua institusi, lembaga, kementerian ya LK itu menggunakan 15% aja anggaran di tahun 2024 ini, atau kuartal 4 sisa ya remaining period ini pakai 15%, 85%-nya kembalikan ke negara, dan pengembalian itu bisa digunakan untuk subsidi solar, pertalite, BPJS, gas 3 kg, listrik, itu jauh lebih kritikal bagi pertahanan negara, bagi stabilitas politik dan stabilitas ekonomi domestik. Jadi kalau 50% itu tentu angka yang sangat unacceptable kalau penghematannya 50%. Nah, tentu industri yang terkena dikatakan dari PHRI ini wujud dari oknum ya, barangkali oknum PHRI yang cengeng begitu. Dan bisa dicek juga oleh inspektorat tiap kementerian, tapi saya yakin inspektorat nggak begitu punya wawasan sebenarnya melakukan ini, tapi KPK barangkali atau kejaksaan, barangkali oknum PHRI yang mengeluhkan ini juga harus dicek apakah selama ini ada unsur markup atau kong kali kong dalam pelaksanaan meeting-meeting kementerian dan lembaga dan dinas dan segala macam pemerintahan ini di hotelnya gitu. Karena jangan sampai coffee break 50.000 dibikin 75.000. Itu kan sama dengan 50%. Kalau hitungannya 1 miliar jadi 1,5 miliar. Nah,
hal-hal begini juga harus dicek. Jadi kalau hotel itu ada grup hotel atau GM hotel atau pihak hotel tertentu yang mengeluhkan ini, saya pikir respon terhadap itu adalah kejaksaan, kepolisian, dan KPK harus turun di situ. Apakah transaksi dia dengan sebanyak institusi negara selama ini itu diwarnai? Tapi ini merupakan dugaan ya. Makanya perlu aparatur hukum yang turun. Apakah ada dugaan markup, event-event bodong, event yang 5 hari dibikin seminggu, atau yang 2 hari dibikin 5 hari, atau sama sekali tidak ada event tapi invoice-nya diklaim juga ke negara gitu. Di luar daripada itu juga unsur markup tadi gitu ya, yang bermewah-mewah. Karena kalau pemerintah sudah keluar uang untuk perawatan gedung-gedung pemerintahan, untuk rapat-rapat yang bisa dilakukan di kantor, kenapa harus dilakukan di hotel ya? Dan hotel merasa, atau oknum hotel merasa gembira dengan perilaku menyimpang penggunaan anggaran negara itu. Dan ketika diingatkan oleh Menteri Keuangan, malah mengatakan kami bisa terdampak loh. You punya sales marketing, tugasnya apa aja? Atau menggunakan platform digital supaya dapat market yang memang market untuk liburan atau meeting corporate. Pemerintah sudah punya anggarannya sendiri dan pemerintah itu sangat terbatas. Kenapa kamu justru menggantungkan diri ke pemerintah? Kamu kalau menggantungkan diri ke pemerintah, minta tolong GM-mu atau direkturmu atau sales marketing director kamu harus diganti sama anak-anak SMK aja yang kelas 2 atau kelas 3. Jangan anak SMK yang tamat sekolah. Anak SMK yang nggak tamat sekolah juga nggak apa-apa. Karena toh kemampuannya hanya bergantung pada institusi yang bisa dapat tanpa ikhtiar gitu. Jadi ini tentu sebuah pernyataan yang memprihatinkan ya, dari sebuah industri atau oknum industri perhotelan yang mengatakan kalau pemerintah nggak meeting lagi di hotel, kami terpukul. Waduh, itu benar-benar menyakiti hati nurani rakyat. Saya pikir harus turun KPK ke grup hotel tersebut untuk memeriksa transaksi dia selama ini dengan negara. Terima kasih. Saya sebetulnya lebih menyoroti pada memang ya kondisi saat ini untuk wisata ya. Itu kan salah satu kendalanya adalah terutama wisata domestik ya, itu kurang hidup lah ya. Jadi kalau saya menyoroti misalnya soal tiket pesawat yang masih mahal, yang saya katanya ada satgas juga, tapi saya nggak tahu sampai di mana hasilnya. Sepertinya tidak ada berita sama sekali bahwa tiket pesawat sudah turun ya. Nah itu pun sebetulnya juga akan berpengaruh dari wisata mancanegara. Mereka yang akan dari kota ke kota yang lain menggunakan pesawat juga akhirnya mungkin mengurungkan diri. Yang kalau wisata domestik untuk misalnya nih dari Jakarta katakan ke Labuan Bajo lah, ke Bali lah, harus menggunakan pesawat dan seterusnya, mereka berhitung lebih baik ke negara tetangga ya. Nah itu yang menyebabkan juga hotel dan lain-lain itu terimbas. Nah saya ingat sebetulnya Pak Wapres ya, itu kan di Solo, itu kan dulu dia banyak menghidupkan masalah event-event, masalah apakah itu budaya ya, atau misalnya pertemuan apa dan sebagainya, itu diselenggarakan di Solo. Nah saya berharap dengan naiknya Pak Gibran dari Wali Kota Solo ke Wapres, dia bisa memulai melihat hal itu ya, untuk membuat banyak event-event di Indonesia sehingga hotel-hotel itu kedepannya okupansinya itu bisa stabil ya, tidak tergantung pada musim panas ya, banyak sekali turis, kemudian musim-musim tertentu ada penyelenggaraan budaya, tapi bisa katakan setiap bulan bergantian di provinsi mana, di kota mana, di seluruh Indonesia ya. Jadi sehingga bisa PHR itu tidak mengandalkan negara, pemerintah, pusat maupun daerah, tapi mengandalkan dari wisata yang benar-benar wisatawan dan mungkin juga bisnis. Mungkin itu aja.
cukup memprihatinkan pernyataan dari Asosiasi Perhotelan dan Restoran itu ya, bahwa mereka seolah-olah menggantungkan nasib penghasilan hotel dan restoran itu 40-60%-nya itu kepada instansi dan instansi pemerintahan, baik daerah maupun pusat, mungkin seperti itu. Ya memang Pak Anton, kalau kita ke hotel ya, dinas keluar kota atau bagaimana pas ke hotel, memang hotelnya itu rata-rata itu kamarnya itu ke booking cukup tinggi, akhirnya kamar hotel pun mahal. Begitu dilihat di room-roomnya itu, itu tertulis bahwa itu ada acara instansi ini, acara instansi itu. Jadi banyak sekali memang ya, sampai beberapa room yang mereka booking untuk rapat kementerian ini atau instansi ini atau apalah, pokoknya banyak sekali. Jadi menurut saya memang apakah karena ini semuanya itu kita harus tahu dulu dasarnya karena anggaran itu disusun berdasarkan realisasi anggaran sebelumnya. Jadi anggaran sebelumnya itu kalau dia tidak habisin, maka tahun depan mungkin akan dikurangi, sehingga ya berbondong-bondong untuk habisin anggaran. Efektif tidak efektif berdasarkan kinerja itu tidak diukur. Jadi menurut saya itu akar permasalahannya, karena segala macam anggaran itu dia harus habisin, kalau tidak habisin tahun depan dikurangi. Oleh karena itu menurut saya kinerja atau efektif dan efisiennya itu yang harus dikedepankan. Kalau perusahaan kan efektif atau efisien, terus kinerjanya hasilnya bagaimana. Kalau tidak ya rapat-rapat saja. Ya terlepas dari yang tadi dua orang bapak sebelumnya itu sudah sampaikan bahwa apakah itu berupa nanti ada somethingnya gitu atau tidak, itu memang harus ditelusuri di ini. Tapi kalau perhotelan dan restoran itu mengandalkan nasibnya 40-60% kepada pemerintahan, dan sementara pemerintahan dalam hal ini APBN juga terbatas, itu memang tidak betul. Yang harus termasuk tadi itu kan pesawat kan juga tiketnya mahal. Kenapa? Karena sama juga mungkin diborong oleh ya pejabat-pejabat yang akan melakukan meeting tersebut. Jadi sederetan itu. Jadi yang betul itu adalah kembalikan kepada bisnis yang betul, antara permintaan dan penawaran. Ya, dibetulkan. Kalau persaingannya banyak, harusnya tarif hotel kan lebih murah, bukan malah mahal. Restorannya juga sama, tapi servis yang ditingkatkan. Demikian, terima kasih. Ya, kalau dari Pak Jokowi dulu kan 30-an ya, 34 kan. Kalau yang sekarang kan 50 lebih. Belum sama wamennya kan. Jadi ya mungkin hampir 2 kali lipat lah ya, tapi mungkin nggak sampai gitu. Jadi dipotong 50% ya. Jadi balik ke 30-an lah kira-kira kan kalau dipotong 50% jadi ya nggak turun dari yang sebelumnya gitu loh. Jadi kan kalau dihitung logikanya kan nggak turun-turun amat, sama aja gitu loh. Cuma mungkin Bu Sri Mulyani kan dia harus memperhitungkan semua anggaran gitu, sementara pendapat yang kemarin kan minus ya, anggarannya minus. Sekarang dia harus memperhitungkan buat kedepannya gitu loh, bukan cuma buat perjalanan keluar kota. Tapi kalau dari hitungan saya tadi ya kira-kira nggak beda-beda jauh lah gitu. Ya kita nggak tahu dalamnya kayak gimana ya, Bu Sri Mulyani menghitung-hitung udah seperti itu, ya udah mungkin yang terbaik itu. Makasih. Ini memang dilematis. Ini karena Menteri Prabowo itu terlalu banyak, hampir 100 menteri, dengan wamennya, dengan kepala ini, kepala itu kan harus digaji. Nah itu kalau memang nggak dikurangi, itu berbahaya karena mereka nggak dapat gaji. Nah, itu pusing juga jadi Menteri Keuangan nih, karena sangat dilematis. Kalau di satu sisi pariwisata nggak jalan, di sisi lain harus bayar menteri yang begitu banyak, perlu fasilitasnya, perlu ininya. Jadi gimana hitungnya itu? Jadi nanti ujung-ujungnya pajak juga, pajak rakyat. Itulah dilematisnya di situ. Jadi Prabowo terlalu banyak mengumbar-ngumbar, selalu membalas budi. Ada orang-orang yang membantu dia menjadi presiden. Dilematis, memang betul dilematis. Jadi dilemanya kalau menurut saya begini, sekarang ini udah bulan November, tanggal 20.
Jadi November tinggal 10 bulan. Nah, para pengusaha hotel itu menjerit karena bentar lagi Natal dan Tahun Baru. Padahal timingnya pada saat-saat seperti itu, hotel dan restoran tentunya akan panen secara income ya, secara pemasukan. Jadi kalau ada peraturan seperti ini, ya otomatis rencana-rencana indah yang dikreat, entah itu rencana jahat, entah rencana normal, ya saya nggak tahu. Untuk wisata karena kemari sudah booking hotel segala macam buyar, jadi ya baguslah. Paling tidak image bahwa menjadi pegawai negeri itu enak, jadi pejabat, jadi menteri itu enak. Ini ada semacam letikan gitu. Tidak semudah itu sekarang gitu kan. Sekarang ekonomi lagi sulit seluruh dunia. Jadi yang dilema itu adalah para pejabat baru itu, ratusan orang. Nggak jadi bermimpi-mimpi indahnya. Itu aja dari saya. Sebagai saya mantan pegawai negeri, kebetulan saya kan bukan pejabat struktural, walaupun pernah ditawari struktural. Saya dari nurani saya tolak karena banyak memakan uang rakyat itu. Kalau fungsional saya kan usaha sendiri gitu kan. Jadi usaha saya yang menghasilkan uang tuh yang itu. Jadi ada di dunia negeri itu ada dua, fungsional dan struktural. Fungsional itu kita bekerja berdasarkan kinerja gitu, betul-betul dihitung 1, 2, 3, 4, 5 angkanya jelas. Jadi begini, berdasarkan beberapa surat dari Dirjen dari beberapa kementerian termasuk Kementerian Keuangan, kebetulan saya juga punya teman di Kementerian Keuangan, itu tunjangan struktural itu besar mereka itu ya salah satu yang bikin pemborosan. Dia lupa itu uang rakyat gitu. Jadi bisa dibayangin berapa kementerian, setiap dirjen, pejabat-pejabat itu yang struktural tadi itu semua tuh tunjangan strukturnya gede-gede. Jadi gaji pokok itu hanya bayangan aja tuh berdasarkan golongan 3, 4 segala. Cuman tunjangan strukturalnya itu yang banyak memakan uang rakyat. Jadi saya rasakan banyak tuh. Jadi saya dulu sempat ditawari untuk jabatan struktural, saya tolak. Karena tidak sesuai dengan nilai saya, itu uang rakyat yang saya makan, bukan uang usaha saya gitu tuh. Jadi saya tetap bertahan di fungsional aja, satu hal. Yang kedua, betul kata Bapak tadi itu, terlalu gemuk kementerian, makan duit banyak itu tuh. Mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya kalau nggak salah itu ya. Satu kementerian itu minimal 5 dirjen ya itu Mbak Anita, minimal. Nah bisa dibayangin loh berapa tunjangan mereka itu loh, di luar gaji pokoknya. Nah itu bisa dibayangin, ngeri gitu ya. Ketiga, wamen itu dalam struktur pemerintahan dimanapun tidak ada sebenarnya itu pemborosan lagi. Jadi kalau misalnya perjalanan dinas itu dipotong, saya setuju. Tapi saya kira harus dipikirkan juga sektor swasta. Saya kira jangan sampai 50 lah, 30 cukup saya kira. Karena saya juga pernah membantu mereka struktural itu masalah keuangan mereka kan. Jadi yang penting itu saya kira kesalahan pertama yaitu kenapa banyak kementerian. Yang kedua itu arti pemborosan. Yang ketiga untuk apa wamen menggaji orang yang tupoksinya nggak ada, tidak ada dia, tupoksinya nggak ada. Gitu. Jadi pemborosan lagi. Saya kira yang perlu dibenahin saya kira itu. Kalau begini kan kita bisa tahu dari yang namanya pengusaha hotel itu dari dulu dimanjakan dari uang pemerintah, pemborosan pemerintah gitu. Jadi selama ini ya, wah ini sih bisnis yang berkelanjutan, pikirnya begitu kan. Nah sekarang dengan dibikin peraturan seperti ini mereka sendiri jadi mulai kelabakan gitu. Karena selama ini tidak berinovasi tapi selalu mengandalkan dari pemerintah. Itu aja sih komen saya. Terima kasih. Oke, menurut saya ini resiko yang harus diambil oleh Kabinet Merah Putih yang terlalu gemuk pemerintahannya, kementeriannya. Tapi memang ya, perjalanan dinas itu salah satu modus
kementerian untuk menghabiskan anggaran gitu loh. Kalau dikatakan buah si malakama ya memang seperti itu. Nah, untuk PHRI saya rasa kan tidak cuma dari itu loh hasilnya, dari perjalanan dinas kan bisa dari Wisman, dari wisatawan lokal gitu loh. Gimana pintar-pintarnya PHRI untuk menarik wisatawan atau menginap di hotel tersebut. Kalau joknya seperti ini loh, buah si malakama itu kan dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Ya sepertinya dibuang saja. Oke. Kalau saya lihat sih agak aneh ya. Kalau dia dari pariwisata tuh mengatakan bahwa wah kalau anggaran kita dipotong, mereka punya income menurun. Kan sebenarnya pariwisata itu kan harusnya mereka income utama adalah dari turis-turis pariwisata. Kenapa? Makan di piring sendiri, kasarnya begitu. Iya. Ini kan negara kita yang keluarin duit buat membantu hotel-hotel segala macam industri pariwisata. Tapi mereka harusnya kan berpikir untuk mendatangkan turis, bukan makan dari piring sendiri, dari modal sendiri, kasarnya begitulah. Agak aneh sebenarnya. Menurut saya seperti itu. Ya kalau negara secara Ibu Sri Mulyani wajah mengatakan ya kita mau hemat anggaran karena banyak anggaran untuk perjalanan dinas itu banyak yang nggak terus terang, kalau saya lihat banyak yang nggak perlu jadi dikurangin, tapi tidak sampai harus dampak mengurangi perhotelan itu. Turisnya pada kemana? Kalau saya rasa sih sebaiknya kita membenahin semua pariwisata kita, tempat-tempat wisata, dari jalanannya jangan rusak-rusak, apa segala macam diperbaiki semuanya. Jadi lebih banyak turis datang dan turis bisa nginep di hotel-hotel itu, bukan bergantung ya. Iya, jangan tergantung ke pemerintah sendiri dong. Itu kan namanya kita makan modal sendiri, buat apa gitu loh. Iya. Terima kasih ya Pak Thomas. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.